Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mendengarkan firman Tuhan merupakan bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Kitab Roma berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana jika kita mengatakan diri kita hendak bertumbuh di dalam Tuhan, maka sudah sewajibnya, sudah seharusnya kita hidup mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan penglihatan di mana Allah berbicara kepada Yohanes ketika dia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Ketika dia harus menjalani hari-hari kehidupannya, hukumannya dengan tidak bisa melihat dunia luar, dia hanya berada di pulau itu saja. Dan itulah yang menjadi hukuman yang disampaikan oleh raja pada saat itu, karena dia gencar-gencar memberitakan Injil, bahkan tidak mau tunduk kepada aturan untuk menyangkal imannya. Dia yang menerima firman dari yang awal dan yang akhir, dari Alfa dan Omega, dari yang telah mati dan hidup yang kembali. Kita boleh melihat secara keseluruhan dari nats ini. Yang pertama, ini merupakan perintah agar dituliskan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Smyrna saat ini merupakan daerah Turki, Asia Kecil pada saat itu. Dan ini merupakan salah satu kota dengan keindahan pemandangan alam kota tersebut, dan merupakan daya tarik dari kota ini karena ditambah lagi dengan daerah-daerah berbukit-bukit yang ada di kota tersebut. Kota ini sempat hilang namun dibangun kembali oleh jenderal Yunani sehingga menjadi suatu kota yang indah. Ini firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Lalu dikatakan selanjutnya, Tuhan tahu segala sesuatu tentang kesusahan mereka, bahwa dia Tuhan sangat peduli dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. NN berkata, Tuhan tahu segalanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Lalu saya mencoba membuat kata-kata bijak. Tuhan peduli dan memperhatikan kita, terlebih lagi segala kepedihan, penderitaan, dan kesusahan yang kita hadapi, karena iman kita mengikut dia. Sebagaimana Rasul Yohanes harus menghadapi kesusahan, harus dibuang ke Pulau Patmos karena iman setianya kepada Tuhan. Demikian pula kepada jemaat Smyrna yang harus menghadapi fitnah dari orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi, tapi sebenarnya mereka tidak mengerjakan identitas dan jati diri mereka sebagai orang-orang Yahudi. Seharusnya sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang Yahudi, mereka semestinya menunjukkan jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka lebih banyak memfitnah, mereka menyombongkan diri sebagai
bangsa pilihan Allah. Karena itu ibu bapak saudara, ketika kita berhadapan sebagaimana yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna ini, kita diingatkan untuk tetap setia mengiring, mengikut Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Dia Tuhan yang tahu apa yang kita pergumulkan. Karena itu tetap semangat, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena akan tiba waktunya Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita dengan cara yang ajaib dan pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu dan mengerti segala sesuatu yang kami hadapi. Kami berdoa untuk teman-teman yang senantiasa komit dengan channel YouTube ini. Engkau berkati mereka dalam pergumulan hidup mereka, agar mereka juga boleh bertahan, tetap setia sampai dengan kesudahannya. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.